warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Mayang Anggraini, dan kedua rekan saya, Fitri Finalti dan Toibah. Di sini, kami akan menampilkan hasil makalah kami yang berjudul Aspek-aspek Studi Kelayakan, di mana aspek-aspek studi kelayakan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, aspek teknis produktif dan teknologis. Yang kedua, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, aspek teknis produktif dan teknologis. Sebelum kita terjun ke aspek teknis, produktif, dan teknologis, ada kala baiknya kita mengetahui apa itu produksi serta apa itu teknologis. Produksi ialah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambahkan nilai guna suatu barang atau menciptakan suatu benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan teknologi ialah semua sarana yang digunakan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Kegiatan produksi umumnya dimulai dari realisasi penyediaan barang atau jasa yang telah diperkirakan atau dianggarkan dalam anggaran penjualan, termasuk kualitasnya sampai bagaimana persediaannya. Faktor yang mempengaruhi rencana jumlah produksi, yang pertama permintaan, yang kedua kapasitas produksi, yang ketiga suplai bahan baku, yang keempat modal kerja, serta peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lainnya. Namun, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam aspek ini? Yang pertama, masalah penentuan lokasi. Yang kedua, luas produksi. Yang ketiga, tata letak atau layout. Yang keempat, penyusunan peralatan pabrik. Serta yang kelima, proses produksi, termasuk pemilihan teknologi. Aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Contoh beberapa aspek teknologi yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan yaitu yang pertama, teknologi perusahaan. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara. Sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum yang dapat dipakai seperti dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan. Juga manfaat ekonomi yang kelak diharapkan. Yang kedua, pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan denah, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain yang diperlukan dalam menunjukkan kegiatan produksi sesuai studi kelayakan yang direncanakan. Yang ketiga, aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk merupakan suatu kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen ataukah tidak. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi seperti perencanaan, perbaikan, dan juga pengendalian mutu. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang ada mutu, dari sebuah produk tidak akan berkurang dan statusnya semakin menjadi lebih baik. Aspek teknologi harus dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengoptimalkan perkembangan usahanya. Teknologi dapat digunakan pada bidang produksi, pemasaran, maupun keuangan. Peran teknologi saat ini tidak dapat diabaikan
dan pelaku usaha harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sesuai dengan usahanya. Aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis berkaitan dengan tepat tidaknya teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha yang dijalankan. Apabila teknologi yang digunakan tepat, usaha dapat dijalankan secara optimal. Sebaliknya, apabila teknologi yang digunakan tidak tepat, hal tersebut justru akan menambah biaya bagi perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan apa sih manajemen sumber daya manusia itu menurut para ahli. Saya ambil menurut A.F. Stoner. Beliau menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia itu suatu prosedur yang diperlukan oleh manajer untuk berkelanjutan dalam jabatan yang masih kosong dalam perusahaan tersebut. Dan pandangan saya sendiri itu manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu pengaturan dalam organisasi perusahaan pada sumber daya manusianya. Orang yang perlu dikendalikan dalam perusahaan agar visi misinya tercapai dalam perusahaan atau organisasi. Dan aspek-aspek manajemen keuangan, aspek-aspek manajemen sumber daya manusia itu ada: pertama, perusahaan harus mengetahui namanya desain pekerjaan, gambar pekerjaan itu gimana untuk karyawan gitu. Itu deskripsi pekerjaannya itu gimana, harus dijelaskan pekerjaannya apa. Dan kapasitas sumber daya manusia itu harus diperhatikan oleh manajer agar kapasitasnya itu tercapai tuh. Dan nilai jabatan itu baik atau buruk, setiap misalnya perusahaan itu menilai atau evaluasi dalam perusahaan itu 3 bulan sekali atau setengah tahun atau setahun, tergantung ketentuan perusahaan. Dan perusahaan itu memerlukan namanya karyawan, pasti melakukan rekrutmen, mencari karyawan untuk ditetapkan di organisasi atau perusahaan gitu. Dan di perusahaan juga ada kompensasi atau benefit, bonus dalam gaji karyawan tersebut, tunjangan karirnya gitu. Dan pula perusahaan itu pasti ada training pemasaran, training penjualan, ya sama aja pemasaran. Training dalam sumber daya manusia itu pasti ada untuk peningkatan atau pengembangan sumber daya manusia gitu. Dan perusahaan melakukan atau harus mempunyai produk apa untuk diolahkan oleh karyawannya tuh, agar perusahaan itu maju, tidak bangkrutnya, jangan sampai lah gitu. Ya, hanya itu yang saya bisa menjelaskan tentang sekilas aspek-aspek manajemen sumber daya manusia, pengertiannya. Kalau kurang mengerti atau kurang bagus penjelasan saya, ya mohon maaf. Ya, hanya ini yang saya bisa menjelaskan karena saya masih belajar. Walaupun saya semester 5 pasti melakukan proses pelajaran yang harus maksimal. Penting kita ini harus belajar terus, membaca dan lain-lain, atau mendengar di YouTube gitu. Jangan manggung terus gitu.